Mari kita sama-sama satu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur karena sungguh indah, sungguh dahsyat Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau dan kami boleh diciptakan Engkau. Dan terlebih kami boleh ditebus oleh Engkau dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami juga mau belajar, merenungkan, walaupun singkat, tapi kamu mau Tuhan diubahkan, disegarkan, dipulihkan, dibaharui, diberikan semangat yang baru Tuhan di dalam mengikuti Engkau. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu yang tidak sempurna, yang jauh dari baik Tuhan, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan boleh diberkati juga Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Jadi selamat sore Bapak Ibu semua. Nah hari ini firman Tuhan kita ambil dari Mazmur pasal 139. Nah, saya berikan judul di tangan dan di hatinya. Di tangan dan di hatinya. Ini Mazmur yang sangat menarik dan merupakan salah satu Mazmur yang buat saya sendiri sempat suka, sempat gak suka, karena loh kok ada yang Mazmur kayak begini, kayaknya nggak bisa kabur dari hadirat Tuhan begitu ya. Tapi di satu sisi ternyata Mazmur ini juga adalah Mazmur yang luar biasa, bahwa seberapa dahsyatnya Tuhan memperhatikan dan menjaga kita ya. Jadi kalau kita sama-sama lihat, Bapak Ibu, kalau kita renungkan misalnya ya, ini kalau kita lihat ya, alam semesta yang begitu besar yang Tuhan ciptakan, ini sebetulnya matahari itu sebesar itu tuh Bapak Ibu tuh. Nah, matahari itu kalau kita masukkan bumi, nah itu bisa 1,3 juta bumi itu bisa dimasukkan ke dalam matahari yang besar itu. Nah, kalau kita lihat bulan itu jauh lebih kecil lagi, karena bulan itu cuma 50 kali lebih kecil daripada bumi. Jadi satu bumi itu bisa mengisi 50 bulan. Dan satu matahari bisa mengisi 1,3 juta gitu ya. Nah, yang namanya Alex, yang namanya kita semua, itu ada di bumi yang cuma setitik itu tuh. Nah, bagaimana mungkin ya kita itu bisa Allah yang merupakan Tuhan dan Raja Semesta, itu kok mau ya peduli buat kita yang buminya aja sekecil gitu, dan kita ada sekecil-kecil itu gitu. Nah, ini yang kita merenungkan pada saat kita belajar dari Mazmur 139. Karena setidaknya ada 4 masalah yang akan dihadapi manusia ketika menjalani hidupnya ya. Berapapun umur kita, itu ada sekitar 4 masalah yang kita hadapi. Dan pemazmur Daud dengan luar biasa membagi mazmurnya dalam 150, mewakili alfabet Yahudi, tapi juga di situ Ibrani ya, atau alfabet Ibrani, tapi juga di situ mencakup bagaimana ayat atau pasal per pasal itu dikarang secara puitis dan sangat baik ya. Jadi hari ini kita belajar dari Mazmur 139, dan Mazmur 139 ini Bapak Ibu ada 24 ayat total ya. Nah, kalau 24 ayat ini kita bagi rata 4, ya, jadi karena saya anak matematika, hobi banget hitungnya. Baru sore udah diajak berhitung nih. Ada 24 ayat di dalam Mazmur 139, dan kalau kita bagi 4 berarti satunya 6 ya. Nah, saya akan bacakan buat kita semua Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, nanti Bapak Ibu siap-siap ya, nanti saya mungkin minta bantuan untuk baca juga supaya nggak bosan dengar suara saya terus ya. Mazmur 139, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Nah, kalau kita lihat dari yang pertama ini, ada satu masalah yang sering kita hadapi di dunia ini. Kalau orang Sunda itu biasanya suka ngomong, "Da aku mah apa atuh," katanya gitu ya. "Da saya ini siapa?" gitu. "Saya ini siapa?" gitu. Nah, itu adalah masalah kita yang pertama yang dihadapi pada saat kita hidup ya. Jadi
biasanya itu masalah identitas, biasanya mulai dari usia remaja mulai bertanya, kenapa saya dilahirkan di keluarga ini, bukan keluarga yang itu, kenapa situasi saya tuh seperti ini, bukan seperti dia. Nah, seperti itu adalah masalah identitas. Termasuk pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan keuangan, atau tantangan penyakit, atau tantangan hal yang lain, itu biasanya nanti dirunut lagi kepada identitas gitu. Apakah kita tetap bersemangat di dalam hidup? Apakah kita tetap menggantungkan diri sama Tuhan? Itu biasanya akan balik lagi kepada identitas. Kalau identitasnya yang tadi ya, yang dah aku mah apa atuh gitu, nah itu biasanya nggak kemana-mana. Kita jadi nggak semangat, kita jadi lemah gitu. Karena identitas kita itu menentukan. Makanya di dalam misalnya di dalam firman Tuhan dikasih tahu siapa sih kita gitu ya, siapa sih kita gitu. 1 Petrus 2 ayat 9 dia bilang, kamulah bangsa yang terpilih, dia bilang, kamu tuh bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kurniaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan besar yang dari Dia, yang telah membawa kamu atau yang telah memanggil kamu keluar dari gelap pada terangnya yang ajaib. Jadi identitas inilah yang sebetulnya diberikan Tuhan pada saat Dia memindahkan kita dari gelap ke terang gitu. Pada saat kita nggak tahu besok mau ngapain, pada saat kita besok nggak tahu nasib kita, apakah kita menjadi lebih sehat atau sakit, apakah kita menjadi lebih berhasil atau gagal. Nah, itu sebetulnya balik lagi nanti ujung-ujungnya adalah identitas. Nah, di 6 ayat pertama sebetulnya pemazmur mengajarkan bahwa Tuhan itu memberikan seberapa hebat sih Tuhan mengenal kita. Walaupun kita cuma 1 dari 7 miliar di dunia ini, tapi ternyata kita itu diciptakan hanya 1 dan hanya selalu 1 gitu selama-lamanya. Jadi yang namanya Alex, sejak Adam dan Hawa nanti sampai Tuhan Yesus datang kembali, atau misalnya nanti Bang Iwan, Pendeta Istianto, Tante Lucy, kita semua dari Adam dan Hawa nanti sampai Tuhan Yesus datang kembali, cuma diciptakan 1, nggak ada lagi nomor 2-nya. Artinya apa? Tuhan itu menciptakan kita luar biasa, menciptakan kita itu spesial, hanya 1 untuk sepanjang zaman. Ya. Nah, karena diciptakan 1 dan sepanjang zaman, artinya apa? Tuhan Yesus itu menganggap kita penting, masing-masing kita itu penting, bahkan Dia mati di atas kayu salib, ya tadi ya, sungguh indah katanya, pengorbananmu bagiku, sungguh tak terpahami gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengatasi masalah identitas. Kalau kita lihat di ayat yang 1, Tuhan itu menyelidiki dan mengenal aku. Ya, Dia di ayat 2 dibilangin, mengetahui kalau aku duduk, ya duduk tuh lagi istirahat, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi pasif, dan lagi berdiri ini lagi melakukan sesuatu, lagi aktif ya. Kemudian di situ juga dibilang bahwa Tuhan itu mengerti pikiranku dari jauh. Tadi kalau duduk dan berdiri itu adalah kelakuan atau tindakan kita ya. Dan di sini bilangnya juga bahwa engkau mengerti pikiranku dari jauh ya. Bahkan Tuhan memeriksa aku apa yang lagi kita kerjakan nih, berjalan atau berbaring ya. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, semuanya udah diketahui Tuhan. Nah, yang kalau kita datang ke dokter, biasanya kita bilang sama dokter, Pak Dokter atau Bu Dokter, saya itu, nah mulai kita cerita tuh, mulainya ini penyakit saya dari mana gitu. Karena kita mau si dokter itu mengerti apa yang kita alami, dan sakit apa, mulainya dari mana, dan seperti apa frekuensinya, supaya si dokter itu bisa memberikan diagnosis yang tepat gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu adalah tabib segala tabib, dokter segala dokter, karena Dia pertama memahami pikiran kita. Dia tahu apa yang kita lakukan atau tindakan kita. Dan bahkan Dia juga tahu apa yang kita katakan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita punya masalah identitas, siapa sih saya, orang yang kayaknya kurang berharga deh, atau saya tuh siapa, bukan apa-apa saya sih di gereja, bukan apa-apa sih saya di rumah, bukan siapa-siapa sih saya di tempat kerja gitu. Nah, penting kita mengetahui bahwa di dalam Kristus Tuhan Yesus mengenal kita ya. Tadi apa yang kita pikirkan, kamu mengerti pikiran dari jauh, apa yang kita lakukan, kalau aku duduk atau berdiri, aku berjalan atau berbaring, dan juga bahkan apa yang kita katakan ya. Jadi kita itu ada di hatinya Tuhan. Artinya apa? Tuhan tuh peduli. Bahkan sebelum kamu ngomong, Dia udah tahu apa yang mau kita omongin. Dan Dia juga diperiksa, katanya kalau kamu lagi jalan atau lagi tidur, saya periksa gitu, saya memeriksa. Jadi artinya Tuhan itu peduli ya.
Nah, biasanya kalau masalah identitas itu biasanya dimulai dari kepala. Makanya kepalanya bilang, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu tuh sudah ditakdirkan untuk jadi orang gagal, orang yang tidak berhasil. Nah, makanya di mana ada tangan Tuhan? Karena kita bahas tentang hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan adalah dia peduli. Di mana tangannya Tuhan? Nah, tangannya Tuhan ada di sini, Bapak Ibu. Nah, engkau menaruh tanganmu ada di mana? Ke atasku. Karena biasa masalah identitas itu masalah yang ada di pikiran, di otak, di benak. Makanya tangan Tuhan itu ada di atas kita. Ya. Dan ini sungguh ajaib, sungguh tinggi. Ya. Pemazmur Daud bicara tentang selalu ajaib Tuhan, bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, ini adalah 6 yang pertama ya. Nah, terus kemudian, nah ini mau minta tolong istri saya nih bacain untuk 6 ayat berikutnya ya. Oke, Siu boleh minta tolong bacakan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Oke, sebentar. 7 sampai 12 ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ya, terima kasih ya. Nah, lalu tadi adalah masalah yang pertama ya. Aku mah apa ada tuh ya. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha tahu. Dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang kita lakukan, dia tahu apa yang kita katakan bahkan sebelum kita melakukannya. Nah, tapi kita bilang, tapi Tuhan, engkau kan bisa melakukan itu dari mana saja gitu. Engkau bisa melakukannya dari jauh, bisa pakai remote, bisa dari monitor, dari surga dilihat dari monitor, pakai TV gitu ya. TV-nya ada banyak, Tuhan ngeliatin nih masing-masing kita lagi ngapain. Ternyata yang kedua bukan cuma Tuhan itu Maha tahu, tapi yang kedua nih. Tadi Tante Lucy bilang bahwa kalau udah tua itu biasanya sepi gitu. Nah, ini adalah jawaban daripada Tuhan. Saya itu dekat, bahkan sangat dekat dibilang. Ya. Jadi ini orang tuh bisa karena usia tiba-tiba merasa sendirian. Bisa juga karena tugas pelayanan, ditaruhnya sama Tuhan di tempat-tempat terpencil untuk jadi misi. Ya, sepi juga, sendirian, sunyi ya. Aduh, enaknya sih bareng-bareng nih sama pelayan-pelayan di Gereja Baptis Utama. Tapi saya ada di daerah-daerah yang jauh, yang ada di Sumatera, yang ada di Mentawai, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi. Tapi kenapa? Tapi Tuhan bilang bahwa walaupun kamu jauh, tapi aku dekat loh gitu. Nah, makanya di sini bilang bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Kemana aku dapat lari ya? Karena kalau aku mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Bahkan kalau aku kabur ke dunia orang mati, ada Tuhan juga di sana gitu. Nah, ini jika aku terbang dengan sayap fajar ya. Nah, ini terbang dengan sayap fajar ini banyak ahli teologi itu bilang bahwa ini tuh kalau kita terbang pakai kecepatan cahaya ya. Kalau pakai kecepatan supersonik, kecepatan suara itu 340 meter per detik. Nah, kalau terbang dengan sayap fajar ini kecepatannya adalah 300 juta kilometer per detik, 300 juta meter per detik nih untuk kabur dari hadapan Tuhan. Ya, dan tinggalnya di ujung laut gitu ya. Di sana ada tangan Tuhan juga menuntun kita katanya. Dan tangan kanan memegang aku ya. Jadi di mana hatinya Tuhan? Di mana hatinya Tuhan? Tuhan Yesus itu adalah Immanuel ya, selalu ada, selalu hadir. Ya, nggak bisa kabur kita dari Tuhan. Jadi bukan cuma dia tahu apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan, tapi dia juga dekat ya. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang dekat, selalu ada, selalu hadir katanya. Nah, itu hatinya. Nah, sekarang tangannya ada di mana? Nah, di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Nah, disitulah tangan Tuhan. Jadi,
Kalau orang punya masalah identitas, yang dipegang adalah kepalanya, dikasih urapan, tangannya ada di atas kepala, ada di atas kepala ya. Tapi kalau kesepian, tangannya menuntun, tangannya pegang, jadi nggak kesepian lagi. Ya, dan bukan cuma itu aja. Kenapa sih orang kesepian? Karena merasa sendirian. Tapi kalau sendirian terang biasanya juga nggak ada masalah tuh. Yang paling susah itu adalah ketika suasananya gelap, secara beneran gelap ya. Jadi keeng gitu ya. Jadi kayak apa? Kata orang Sunda, jadi ini apa? Jadi ngeri-ngeri gitu ya. Karena secara fisik atau secara nyata itu gelap. Atau mungkin kita lagi merasa sendirian menghadapi masalah hidup gitu. Nah, merasa gelap. Nah, tapi di dalam Tuhan bukan cuma tangannya menuntun dan memegang. Nah, dia bilang kegelapan di hadapan Tuhan itu tidak gelap. Dan malam itu di hadapan Tuhan jadi terang seperti siang. Nah, inilah yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya. Nah, di dalam gelap terang Tuhan beserta. Jadi ini luar biasa. Jadi kita lihat hatinya gimana, Tuhan Yesus Allah Immanuel selalu ada, selalu hadir. Tangannya ada di mana? Yang lagi kesepian, sunyi, merasa sendiri, tangannya lagi nuntun loh, tangannya lagi pegang. Ya. Ini bagian kedua. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin mau minta tolong Santi nih untuk bantu baca nih. 13-18. Oke. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Nah, masalah yang bertiga itu bukan cuma identitas gitu. Da aku mah apa atuh gitu. Walaupun kita bilang bahwa kita itu sudah ditebus Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kita bilang bahwa saya itu terkoyak. Saya itu anak Tuhan. Tapi anak Tuhannya nggak seperti Pak Is. Anak Tuhannya nggak seperti Pak Edi. Karena kalau Pak Edi sih orangnya emang dasarnya baik. Kalau saya, walaupun saya anak Tuhan, tapi saya dulu sejarahnya saya gelap. Gitu. Karena satu dan lain saya gelap gitu. Makanya di sini kalau misalnya kita bicara tentang uang 100.000 ya, uang 100.000 yang baru sama uang 100.000 yang injek-injek, sebetulnya kan identitasnya tetap 100.000. Tapi kalau yang udah kucel, lusuh, kumal, itu merasa bahwa saya 100.000-nya beda sama yang 100.000 yang baru itu, yang seger itu ya. Nah, tapi di hadapan Tuhan sebetulnya kita tetap berharga. Nah, ini adalah masalah yang kita hadapi berikutnya adalah masalah gambar diri. Ya. Nah, sehingga di sini dibilangin, kamu nggak boleh punya gambar diri yang jelek loh. Kamu memang anak saya dan bukan cuma sembarang anak, kamu tuh diciptakan sesuai dengan gambarnya saya. Sebagaimana saya itu adalah kamu. Sebagaimana saya menjadi ayah misalnya dari anak saya, nah anak saya itu adalah mirip saya gitu. Jadi di sini dibilang bahwa Tuhan tangannya membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, di situ dibilangin semuanya. Nah, yang lebih lagi adalah bahwa Tuhan itu saking sayangnya sama kita, bahkan bukan cuma sebelum ngomong, dia udah tahu perkataan kita, bahkan sebelum kita lahir, dia sudah tahu. Sebetulnya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis. Bahkan ceritanya sudah ditulis dari awal lahir sampai nanti mati. Tuhan, saya kok berasa lagi di padang gurun. Oh tenang Musa, sebentar lagi kamu akan menjadi pemimpin membawa bangsa Israel. Aduh, Yusuf bilang, aduh gue lagi difitnah nih sama istrinya Potifar. Waduh, saya ini dijual sebagai budak. Waduh, saya ada di dalam penjara. Nah, tapi karena kita di dalam Tuhan, kita tuh masih bisa percaya diri, kita masih bisa confident.
Kenapa? Karena ternyata semua hari kita itu sudah ditulis sama Tuhan dari awal sampai akhir. Kita mungkin lagi di tengah-tengah. Itu kalau jagoan film itu lagi sengsara nih, jagoannya ketangkep, lagi disiksa nih. Tapi kita tahu bahwa di akhirnya ceritanya bakalan indah. Kita tahu bahwa akhir cerita dari kita dengan Tuhan itu adalah indah. Ya. Nah, ini yang luar biasa, bahwa kita ditentukan hari-hari kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kita punya masalah nih hari ini. Kata Tuhan, masalahnya enggak selamanya. Tuhan, saya sakit. Enggak selamanya juga sakit gitu ya. Ya, walaupun Tuhan punya banyak cara untuk menghilangkan penyakit ya. Kadang-kadang percaya atau enggak, Tuhan saking sayangnya sama kita, diangkat kita. Ya udah, pulang aja katanya ke rumah Bapak, jadi kamu selalu muda, enggak sakit lagi gitu. Bisa juga begitu. Nah, tapi yang pasti adalah hari-hari kita sudah ditentukan dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan bukan cuma menenun, bukan cuma kita hanya satu selama-lamanya, tapi ceritanya sudah diketahui Tuhan. Nah, ini mungkin mau minta tolong Emily ini untuk bagian terakhir ya dari Mazmur 139 nih. Emily minta tolong ya. 19 sampai 24. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan udah ya? Belum. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Kaget. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih Emily. Ya, ini adalah bagian terakhir. Nah, ini adalah bagian yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang masalah yang akan kita hadapi dalam hidup. Yaitu adalah masalah kekhawatiran atau masalah ketakutan. Kenapa? Karena dunia itu banyak orang jahat. Orang fasik itu adalah orang-orang yang tahu yang benar tapi nggak melakukan yang benar gitu. Nah, ini bisa aja orang-orang di dalam gereja, orang-orang di luar gereja, tapi banyak orang fasik. Banyak yang suka kita celaka gitu, penumpah-penumpah darah. Ada orang-orang yang suka memfitnah kita atau berkata-kata yang tidak benar terhadap kita, atau level paling rendahnya mungkin gosip tentang kita gitu, berkata-kata dusta terhadap engkau, melawan engkau dengan sia-sia. Ya, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu terhadap orang-orang yang bangkit melawan engkau. Ini ngomong tentang ketidakadilan yang ada di dunia ya. Nah, ini adalah semua yang bicara khawatir. Kita bicara bahwa 2024 nanti ada pemilihan presiden lagi, tapi sekarang garis keras semua katanya gitu. Ya, terlepas dari politik, kita bisa percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, ini adalah yang terakhir, Tuhan adalah pembela umatnya ya. Jadi kita tahu hatinya adalah Dia mau membela kita. Makanya pemazmur bisa dengan gampang, bisa dengan leluasa menyampaikan untuk mencurahkan isi hatinya di sini. Bahkan kata-katanya agak-agak keras ya. Dia bilang, sekiranya Engkau Tuhan mematikan orang fasik sehingga menjauh daripadaku penumpah darah yang berkata dusta terhadap Engkau. Aku sama sekali membenci mereka Tuhan, mereka menjadi musuhku gitu ya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah khawatir itu kan takut kita ada apa-apa, kejatuh, kesandung, kepukul, ketusuk sepanjang jalan kan. Nah, tapi di sini ada satu penutup yang sangat baik, yaitulah tuntunlah aku ya Tuhan di jalan yang kekal. Artinya apa? Tuhan itu akan selalu beserta. Tuhan itu akan bersama dengan kita. Di mana? Di jalan. Jalan yang mana? Jalan hidup kita. Jalan hidup kita seperti apa Tuhan? Jalannya kekal. Artinya kita akan selamat sekarang di dunia ini, bahkan nanti Tuhan kita akan selamat setelah kematian fisik gitu. Jadi kita akan selamat karena jalannya Tuhan bukan jalan hidup di dunia ini, tapi jalan hidup di dunia, hidup nanti setelah meninggal fisiknya, itu ada di jalan yang kekal. Ya. Jadi bukan jalan yang lain-lain nih, jalannya kekal. Dia menuntun jalannya kekal. Kenapa disebut jalan kekal? Karena di situ ada janji bahwa Yesus adalah Allah beserta dengan kita. Dia mengenal kita, Dia dekat dengan kita, Dia juga
menganggap bahwa kita istimewa, semuanya ditenun hanya satu selama-lamanya, dan juga dia mau tuntun kita. Ya lagi-lagi tangannya menuntun. Ada hatinya, ada tangannya. Ya. Jadi hari ini kita belajar dari Mazmur 139, ada 4 bagian, masing-masing 6 ayat. Yang pertama adalah kalau Anda merasa bahwa Anda tidak berharga. Jangan salah. Tuhan Yesus mengenal kita, apa yang kita pikirkan, lakukan, dan katakan. Dia peduli semuanya. Ya. Dan yang kedua adalah, aduh, saya lagi tugas di luar kota. Aduh, saya sudah berumur. Aduh, orang yang saya kasihi satu demi satu kok pergi. Jangan salah. Tuhan Yesus Allah Immanuel. Selalu ada, selalu hadir. Tangannya ada di mana? Jangan lupa ya. Tangannya tuntun kita. Dan bukan cuma tangannya tuntun kita. Tangan kanannya pegang kita. Tangan kanannya kanan itu adalah tangan yang membawa kemenangan, tangan yang membawa segala yang baik. Saya memang anak Tuhan, tapi saya beda dengan Tuhannya. Kalau dia sih 5 talenta, 2 talenta. Kalau saya ini yang 1 talenta nih, kayaknya 1,5 talenta gitu. Enggak gitu ya. Tuhan sendiri menuntun kita, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan sepanjang jalan kita mungkin khawatir, kita takut karena kita manusia biasa. Upaya kuasa kita, modal kita, sumber daya kita, uang kita semuanya terbatas. Tapi jangan khawatir karena Tuhan adalah membela umatnya. Nah, 4 hal inilah yang mengingatkan bahwa masing-masing kita yang hadir di jam doa sore hari ini, kita selalu di hatinya Tuhan. Kita tuh selalu di tangannya Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ya. Kita punya identitas yang luar biasa, anak Allah di dalam Kristus. Kita nggak akan sepi, nggak akan sendirian, tak akan pernah ditinggalkan, katanya. Ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan gambar dirimu, kamu cuma satu selama-lamanya. Dan jangan lupa saya adalah pembela umatnya, yaitu pembela kita semua. Nah, ini adalah yang mau saya bagikan, walaupun sederhana, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih di dalam 4 masalah yang kami hadapi dalam hidup, identitas, kesepian, masalah gambar diri, masalah kekhawatiran, semuanya ada solusi karena kami ada di dalam tangan Engkau, karena kami ada di dalam hati Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah dibiarkan, kami tidak pernah sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.